temuan baru dari Harvard Business School, 28% pensiunan mengalami depresi. Dan itu bukan masalah uang, tetapi salah fokus. Tadinya kalau saya dikasih waktu, saya tuh ingin mengajari teknik, ya karena saya juga pensiun juga, teknik bagaimana hidup bahagia setiap detik, setiap saat, setiap waktu dengan penguasaan pikiran. Tapi karena ini hari Jumat, jadi saya lain kali saya akan ajarkan teknik yang wajib dipahami dan diketahui oleh bapak dan ibu, terus istri dan anak di rumah, karena dia bisa mengobati di rumah. Lain kali, karena waktu saya tidak bisa mengajarkan hari ini, tapi saya ingin perlihatkan hal yang paling penting, karena saya tahu persis begitu awal pensiun itu Pak, berat badan saya langsung turun 5 kilo dalam 3 bulan. Betul Pak, pelongo, stres deh. Tapi saya menemukan strateginya dan saya akan sharing tekniknya. Ini penting sekali. Ada 3 niat, 3 fokus, 3 kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia. Pertama, strong why. 2, big why. 3, grand why. Strong why adalah fokus kepada finansial. Strong why adalah fokus kepada kesehatan badan. Big why adalah fokus kepada sosial dan emosional. Grand why fokus kepada spiritual. Nah, kita selama ini fokusnya di mana? Strong why, big why, grand why. Berarti strong why 4%. Itu finansial, adanya di strong why. Jadi salamnya salam 4%, berarti salam strong why. Betul ya? Percaya, tambah lagi 4%, nggak selesai. Tambah lagi, dijamin nggak selesai. Kok tegang gini wajahnya? Sesama aki-aki. Saya juga kakek-kakek. Ya, tapi orang boleh bilang, Pak Ari, kok tambah awet muda? Selalu saya ketemu, kenapa awet muda? Karena saya tidak fokus pada strong why. Tetapi strong why datang sendiri. Kok tegang gini wajahnya nih? Ya, nah sekarang ada 3 jenis pensiunan BI. Anda tipe yang mana? Tipe 1, pusatnya strong why. Selalu fokus kepada finansial saya kurang berapa, naik berapa. Tetapi orang ini juga ibadah. Dia pergi ke masjid, dia pergi ke gereja, dia ibadah zikir. Tetapi pusatnya strong why. Kapan berpikir, kapan 4% dicairkan. Betul ya? Zikirnya kuat, ibadah kuat. Ke masjid, ke gereja, ke puranya kuat. Tetapi pusat orbitnya strong why. Benar atau benar? Tipe 1. Tipe 1 ini niscaya dia tidak bahagia di dapen. Tipe 2, setengah bahagia. Yaitu berpusat kepada big why. Dia bukan cuan, tetapi dicintai oleh cucu. Dicintai oleh anak. Membuat acara-acara seperti ini supaya bersilaturahim. Bahagia nggak ketemu hari ini? Apalagi bisa cerita masa lalu. Bisa cerita masa lalu, bagaimana dulu saya, betul? Orang ini ibadah, zikir, tahajud, ke gereja, ke gereja, ke pura, ibadah. Tetapi isi kepalanya, kapan anak-anak saya datang untuk menghargai saya? Kapan bawahan kita menghormat? Tapi hari H begitu kita pensiun, bawahan kita masih hormat atau tidak? Tidak. Dulu waktu kita menjabat, waktu pada cium tangan. Begitu tidak menjabat, hilang apa tidak? Hilang. Saya kenal dengan mantan kasat Pak Subagio HS. Dulu dia Forwil ESQ di Jakarta. Begitu mendarat di airport, jenderal-jenderalnya pada mau jemput, nggak usah.
Kenapa? Dulu kamu hormat sama saya, begitu saya jadi panglima, begitu tidak, ditengok juga enggak. Betul, betul, betul. Tapi begitu menjabat semuanya kayak waduh Idul Fitri, rame berjajar, betul. Begitu pensiun Idul Fitri, datang apa tidak mereka? Pintu dibukain, begitu sudah pensiun dibukakan pintu. Begitu keluar dari acara semua, waduh begini betul. Begitu sudah pensiun. Tapi orang ini zikir juga, ibadah juga. Orang ini juga menderita juga. Betul atau betul? Meskipun ditambah 4%, selesai nggak ini? Tidak. Karena 4%, tapi inflasi berapa persen? Daya tukar berubah. Betul. Jadi, kalau mau bahagia, pusat orbitnya harus digeser menjadi Grand Y. Pusat orbitnya adalah Grand Y. Grand Y adalah sebuah titik yang berada pada fungsi otak tegan di sini, namanya gas spot di sini, di mana dia akan terus mencari 3 pertanyaan menurut riset yang dibuat ya. Michael Persinger, Ramachandran ditemukan pada tahun 1980 dan saya terus di buku ESQ, yaitu 3 pertanyaan yang selalu hidup dalam otak kita. Selalu. 1, who am I? 2, where am I? 3, where do I want to go? Jadi, fungsi otak dan spot itu akan terus mencari saya ini siapa? Saya ini di mana? Dan saya ini mau kemana? Grand Y. Big Y adalah keluarga, lingkungan, sosial, emosional, fungsi otak limbic system yang membuat manusia merasa bahagia apabila mencintai dan dicintai. Betul atau betul? Karena itu kita senang sekali kalau anak kita datang, setuju? Kita senang sekali kalau cucu kita datang, setuju? Apalagi kalau bawahan kita datang rasanya. Tapi suatu saat, apakah anak kita selalu datang kepada kita meskipun kita sudah memberi dia uang sekolah? Apakah datang? Tidak. Apakah Idul Fitri selalu datang? Apakah ketika kita sakit dia selalu datang? Apakah anak buah yang kita didik, kita besarkan dia ingat sama kita? Itulah sebabnya 2 dimensi ini, kalau semakin tua, mata semakin rabun. Angkat tangan yang setuju. Semakin tua, telinga semakin, jangan kalimat budak, kurang pendengaran. Betul? Kenapa mata kita, rambut semakin putih, lalu rontok? Betul? Itu sebenarnya problem atau solusi? Solusi dari Tuhan supaya mata tidak melihat yang macam-macam. Betul? Telinga tidak gila pujian. Sekarang kalau mau dipuji, wah Papa hebat. Ah, Papa itu dulu luar biasa. Ah, betul? Jadi kita lihat, kemudian mata kita juga, ini antara cantik atau nggak jelas gini-gini. Nggak bisa lihat. Lalu sudah mulai pikun. Mulai tidak bisa lagi mengingat ini siapa. Betul? Jadi, strong Y dihilangkan tidak oleh Tuhan. Big Y dihilangkan tidak oleh Tuhan. Berarti yang ingin disisakan sebelum kita pergi, apa? Berarti pusat orbit kita yang membuat kita sehat, strong Y, big Y, grand Y. Tapi kebanyakan pensiunan banyaknya di Grand Y, strong Y, big Y. Salah 4%. 4% boleh, tapi jangan jadi Tuhan. 4% oke, tapi itu tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Ini research yang dibuat di California University, boleh dilihat oleh Michael Persinger, W.S. Ramachandran,
tentang fungsi otak dashboard yang membuat manusia merasa selesai dengan hidupnya. Tenang dengan hidupnya, tentram dengan hidupnya. Tetapi apakah semua pensiunan sudah selesai hidupnya? Bahkan banyak yang semakin tua semakin nakal. Betul? Semakin tua semakin gila penghargaan. Betul? Semakin tua semakin mabuk pengakuan. Betul? Semakin tua semakin gila materi. Betul? Jadi artinya mungkin izin Dapan BI harus memperhatikan faktor internal juga, Pak. Jika mau 4%, 2%, 5%, that's okay. Saya terima dengan bahagia, tapi money can buy my love. Ya, money can buy my happiness. Baru kita akan sehat spiritualnya, big why-nya, strong why-nya. Ya, saya kemarin datang di ulang tahun Tun Mahathir Muhammad yang ke-100 dan dia akan mengundang saya ke 101. Masih berdiri tegak dan bersalaman. Mengapa? Karena dia menemukan the grand why, the purpose, the meaning. Kalau kita terus fokus kepada strong why, berapa lama kita bisa bertahan? Berapa lama uang pensiun kita bisa sejajar dengan inflasi? Kalau kita menemukan big why, berapa lama anak cucu kita datang setiap Lebaran dan Idul Fitri? Siapa anak yang murid yang dulu paling sayang di BI dan nggak pernah datang even telepon atau WhatsApp, angkat tangan. Artinya sesungguhnya manusia hidup diciptakan untuk strong why, big why, grand why. Grand why. Strong why hanya alat untuk hidup. Big why, alat untuk networking. Tapi the real I is the grand why. Dan kalau tidak ketemu, menderitanya luar biasa. Luar biasa. Penyakit itu disebut dengan spiritual emptiness. Penyakit itu disebut dengan spiritual alienation. Penyakit itu disebut dengan spirit personality. Dan kekeringan penderitaannya luar biasa. Karena itu Tuhan menciptakan manusia di sini, dan manusia harus paham 3 hal. Who am I, where do I want to go? Oke? Tadinya itu saya mau ngasih teknik pernapasan strateginya, tapi karena waktu nanti lain kali saya datang lagi, saya ajari teknik yang singkat, yang bisa diajarkan oleh istri, anak, bagaimana ketika, contoh istri pada ikut kan? Enggak, suami harusnya ajak anaknya lain kali, saya mau ajari anaknya, jadi ketika si bapak pensiunan itu mulai ngahulang gini, nah itu harus masuk. Dan kalau tidak dia akan sakit. Istri harus juga tahu ketika suami sudah mulai itu diteruskan bisa low itu apa sarafnya. Apa? Akibat salah fokus. Nah karena itu solusinya, mari kita lihat gambar ini. Nanti kapan-kapan saya ajari caranya, minta maaf. Berapa menit lagi? Menit ya? 3 menit lagi. Next. Oke. Coba dulu, waktu kita masuk Bank Indonesia, kita mulai bekerja dari bawah naik ke atas, dari atas atau turun ke bawah. Begitu masuk BI, kita cari apa? Gaji. Setuju nggak? Lalu baru tantangan. Tantangan apa nih? Saya mau jadi kepala BI di Bali, di Jakarta, di Bandung, pokoknya lakukan itu. Betul? Kemudian saya mau eksis pejabat BI. Setuju? Lalu saya bangun jaringan BI. Teman-teman saya BI dan di eksternal, betul? Lalu saya ingin tumbuh dari mulai staff sampai jadi deputy, betul? Lalu begitu pensiun habis nggak nomor 1? Habis. Nomor 2 habis. Nomor 3 eksistensi habis. Relationship hilang. Pertumbuhan karir hilang. Maka yang tinggal bersisa di mana? Grand why. Berarti pensiunan berangkat dari bawah naik ke atas atau dari atas turun ke bawah? Dari bawah turun ke atas. Itulah sebabnya siapa yang suka ngumpulin uang receh untuk ngasih cucu? Betul? Karena itu kita selalu, nenek dan kakek selalu kumpulkan uang untuk berbagi. Karena ingin selalu kontribusi. Jadi
kesalahan besar kalau ada orang melarang kakek nenek ngasih uang ke anak cucu berapapun rupiah, terima, coba. Tapi pernah nggak Anda memberi dan ditolak oleh anak dan cucu? Pernah? Terima. Cucu bilang, terima kasih ya dikasih duit, dia akan sehat lagi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan Grand Y-nya. Jadi sering-seringlah berbagi, sering-seringlah memberi, sering-seringlah bersilaturahim, tidak usah berharap apapun tentang materi, karena sudah ditutup mata dan telinganya. Tidak usah berharap tentang tepuk tangan, karena mata dan telinga pun sudah dikurangi. Maka fokuskan tentang Grand Y, insya Allah hidup kita akan bahagia. Terima kasih, salam sayang untuk anak cucu. Sampaikan cerita ini kepada anak cucu. Yang paling penting anak cucu harus tahu ilmu ini, karena yang menjaga kita, anak kita, cucu kita, menantu-menantu kita yang harus mengerti bagaimana cara menjaga para pensiunan. Salam 4% yang barokah.